diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada hari ini. Di mana salah satunya yang dikatakan Allah yang paling wajib kita syukuri adalah kesehatan. Jika kita tidak sehat, maka kita tidak bisa beraktivitas. Apapun tidak bisa kita kerjakan, apalagi sakitnya parah. Maka alangkah bagusnya kita bersyukur. Sangat dianjurkan untuk bersyukur. Bersyukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan. Dengan apa kita bersyukur, Bu? Alhamdulillah hari ini kita baca doa karena kita masih diberi kesehatan untuk belajar. Kita buat atau kita perwakilkan ketua kelas untuk membacakan doa belajar, memimpin kita untuk membaca doa. Doa mulai. Berdoa. Untuk mengecek apakah ada ibu masih konsentrasi untuk mengikuti proses pembelajaran, kita buat dulu tepuk semangat atau tepuk konsentrasi, dipimpin oleh kawan kita Abdul Martua. Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Terima kasih buat anak-anak sekalian, berarti masih konsentrasi mengikuti pembelajaran. Jadi di sini akan diterangkan pembelajaran kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Ibu terangkan dulu sedikit. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu diharapkan siswa-siswi atau anak-anak ibu semua bisa memahami Asmaul Husna yang 5 dari Asmaul Husna yang 99. Dan yang kedua bisa menghafalkan Asmaul Husna yang 5 dan bisa juga menyebutkan artinya. Yang terakhir tujuannya adalah anak-anak ibu bisa meneladani Asmaul Husna dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Tahu semuanya apa itu Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Apa jumlahnya? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Dia berjumlah 99. Yang kita bahas di sini adalah cuma 5.
yang 5 Asmaul Husna. Kita mulai dari apa itu Asmaul Husna? Lihat. Bab berapa ini? Bab kedua. Dari pembelajaran kita di kelas 5, bab kedua, yaitu Asmaul Husna. Penasaran apa itu Asmaul Husna? Karena sudah pernah Ibu terangkan sebelumnya. Sekedar saja, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Tapi kadang pun ada dia maknanya itu nama-nama Allah yang indah. Sama itu Bu, sama. Persamaannya di mana? Asmaul Husna ada nanti yang bilang nama-nama Allah yang baik, ada yang bilang nama-nama Allah yang indah, ada yang bilang nama-nama baik Allah. Semuanya itu sama. Yang jelas Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama terbaik yang dimiliki Allah. Yang pertama, apa itu yang pertama yang kita bahas? Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Allah itu Maha Kuat. Berarti salah satu sifat Allah itu ada Allah itu Maha Kuat. Jadi kalau ada yang bilang Allah itu lemah, itu salah. Karena Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu yang Maha Kuat. Berarti Allah mustahil, tidak mungkin Allah memiliki sifat lemah. Jadi cara meneladaninya bagaimana Bu? Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang pertama adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Jangan pergunakan kekuatan fisikmu untuk kejahatan. Karena saking pandainya dia menendang bola, ditendangnya bola khusus untuk menendang bola biar kena orang. Boleh? Tidak. Kau mempergunakan tendanganmu untuk kejahatan. Padahal Allah mengatakan teladanilah sifatku Al-Qawiyyu, pergunakan kekuatanmu untuk kebaikan. Yang kedua, Al-Qayyum. Allah itu Maha berdiri sendiri. Bagaimana caranya Bu bisa kami meneladani sifat Allah itu berdiri sendiri? Lihat yang pertama, rajin belajar. Jangan harus disuruh baru belajar. Rajin menabung. Jangan harus disuruh menabung baru menabung. Karena hemat itu pangkal kaya. Kalau boros pangkal miskin. Berarti kalau kau menabung itu untuk dirimu sendiri, ya kan? Bisa kau pergunakan untuk apapun. Jangan boros. Yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Siapa di sini yang masih merapikan tempat tidurnya orang tuanya? Ada? Iya. Rapikan tempat tidurmu. Jangan buat lagi orang merapikan tempat tidurmu. Kalau kau buat orang atau kakakmu, orang tuamu, abangmu merapikan tempat tidurmu, berarti kau tidak meneladani sifat Allah yang bernama Al-Qawiyyu. Tidak kau teladani itu karena orang masih kau buat orang untuk merapikan tempat tidurmu. Kau belum mandiri. Terus menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Siapkan pakaianmu, siapkan sepatumu, buat dasimu. Jangan lagi orang lain yang mencari dasimu. Mana dasiku, mana sepatuku. Persiapkanlah peralatan sekolahmu sebelum berangkat ke sekolah. Mandiri saya, jangan tidak mandiri. Nomor 3, Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Allah itu Maha Pemberi kehidupan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi yang pertama, rajin beribadah kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kita kehidupan, rajinlah kita beribadah supaya nantinya masuk surga. Rajin beribadah, jangan malas-malas. Allah sudah memberi hidup, kita tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua, rajin belajar, berdoa dan berusaha. Rajinlah belajar, biar dapat pelajaran, biar jadi anak sukses, biar pintar. Karena kehidupan itu masih panjang. Kalau kita masih diberi kehidupan yang bagus, masih diberi kesempatan untuk hidup, maka alangkah bagusnya kita bersyukur. Di sinilah dia Al-Mumit, tadi hidup, yang sekarang mematikan. Apa itu arti Al-Mumit? Allah itu Maha mematikan. Ada lagi orang yang bisa mematikan selain Allah? Tidak.
berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Di mana saja kau berada, di rumah, di sekolah, di luar sekolah, di luar rumah, selalulah berbuat kebaikan. Terus menjauhi semua larangan Allah. Jangan berbuat yang dilarang Allah, yang disuruh Allah lah berbuat. Karena kita tidak tahu itu gambarnya apa itu, gambar orang yang sudah meninggal. Mau berbuat baik bisa lagi itu? Tidak, karena sudah dicabut nyawanya. Makanya Allah anjurkan ketika kamu hidup berbuat baiklah di muka bumi. Karena kamu tidak tahu kapan ajalmu itu datang. Nah, karena masih ada satu lagi, Allah itu Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Kita itu akan dibangkitkan setelah mati. Dunia ini hanya sementara, akhirat yang kekal. Jadi nanti setelah kita semua mati dibangkitkan lagi. Dibangkitkan dari alam kuburnya menuju pada mahsyar namanya. Disitulah nanti kau bertanggungjawabkan dosamu dan segala perbuatan yang ada di muka bumi. Nah, menadaninya ke mana? Kita harus yakin dan percaya. Percaya kau itu bahwa dunia ini akan kiamat. Kiamat itu pasti akan datang, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya. Contohnya lagi harus bangkit dari keterpurukan katanya. Kalau kau mau menilai dari sifat Allah Al-Ba'is, berarti harus mau bangkit. Contoh terpuruk, apa itu terpuruk bu? Tahu apa itu terpuruk? Jauh dia jatuh. Terpuruk rasanya. Terpuruk menghadapi dunia ini. Kemana? Contohnya dari juara 1 kubu menjadi nomor 20. Terpuruk itu. Terpuruk. Sedih kali rasanya, jauh kali jatuhnya. Jadi kemana bicara aku? Ingatlah sifat Allah Al-Ba'is. Bangkit kembali. Semangat kembali. Belajar kembali. Supaya mendapatkan apa yang diinginkan kembali. Kalau misalnya juara, supaya dapat juara kembali. Bangkit. Terus tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Jangan berlarut-larut, jangan menyesali nasib. Tidak boleh sedih, tidak boleh menyesali. Itulah kalau kita mau menilai dari sifat Al-Ba'is. Selesai. Berapa yang kita bahas sifat Asmaul Husna? 5. Yang pertama, apa artinya? Yang kedua, apa artinya? Berdiri sendiri. Bagus. Yang ketiga, Allah Maha menghidupkan. Yang keempat, Al-Mu'min. Apa itu? Yang terakhir yaitu Allah Maha membangkitkan. Jadi di sini tugasnya adalah dibagi menjadi 3 kelompok untuk menjawab pertanyaan ataupun lempar soal yang ibu kasih. Ada 3 kelompok. Mana kelompok 1? Karena kelompoknya sudah kita buat. Ini kelompok 1, ini tugasnya. Yang kelompok 2 mana? Ini tugas kelompok 2. Dan yang ketiga adalah ini tugas kelompok 3. Dengarkan caranya. Caranya adalah di situ ada soal, ada masalah yang harus kau jawab di kertas itu. Ada masalah yang ibu buat, ada soal yang ibu buat yang harus kau jawab. Jawablah di situ. Aktiflah kau dalam tugasmu. Kita suruh kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang di mana kelompok 1? Siapa yang diunjuk? Siapa dengannya? Iya, Bu Hadiza, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kita dengarkan sama-sama. Apa hasil? Assalamualaikum warahmatullahi
bagus. Biarpun tidak bagus sangat, alhamdulillah sudah bagus. Sudah bisa dipahami. Kita bahas lagi sebentar sebelum kita tutup pembelajarannya. Adapun al-qawiyyu adalah Allah Maha Kuat, berarti kita harus kuat dalam berbuat kebaikan. Jangan dibuat kekuatan itu untuk berbuat kejahatan. Tadi yang pertanyaan dari kelompok 1, apa di situ Pijo? Dia bilang di situ dalam kehidupan kita itu kita harus kuat, tidak boleh lemah, karena kita harus meneladani sifat Allah yang bernama Al-Qawiyyu. Terus ada berapa tadi yang kita bahas? Ada di 5. Yang pertama Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Al-Qawiyyu, Allah Maha Tinggi. yang ketiga Al-Qawi, Allah Maha Terbuka. yang keempat Al-Muhyi, Allah Maha Menerima. yang kelima Al-Wahid, Allah Maha Membangkitkan. membangkitkan. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu bisa meneladani dari kelima sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Demikian pembelajaran kita hari ini. Karena telah selesai hari ini pembelajarannya, ada baiknya kita baca hamdalah, yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.